Kami dari kelompok 2 kelas CS18 mata kuliah metode numerik dan komputasi akan menjelaskan tugas besar kami, yaitu implementasi regresi linear untuk prediksi penjualan dan cash flow pada restoran. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu alasan kami memilih permasalahan ini dan mengapa menggunakan metode regresi linear. Sebuah usaha atau bisnis dijalankan dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Pemasukan dari hasil usaha yang dilakukan biasa tercatat dalam arus keuangan atau biasa disebut cash flow. Data pada cash flow pada suatu badan usaha juga didapatkan berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan. Contohnya dalam rentang waktu bulanan. Untuk rentang waktu bulanan sendiri itu dipilih biasanya karena dalam satu tahun itu ada beberapa momen yang terjadi pada suatu bulan tertentu, misalnya liburan akhir tahun pada bulan Desember atau bulan Ramadan atau banyak lagi. Dan beberapa momen-momen tersebut bisa mempengaruhi tren penjualan, tren transaksi, trennya bisa naik atau bisa turun. Dan tren dari cash flow tersebut bisa dilihat menggunakan sebuah metode numerik, yaitu metode regresi. Jadi ini adalah program tugas akhir Mednom kelompok kami. Di tugas akhir Mednom kelompok kami menggunakan pemrograman Python. Di pemrograman Python ini kami pertama-tama mengimport 3 library, yaitu ada Matplotlib buat menggambar linear regresi, yang kedua itu ada Pandas untuk mengambil file data, yang ketiga itu ada NumPy. Contohnya pada data penjualan makanan, pertama kita ngeset data frame itu dulu, yaitu data makanan, dan memanggil file regresi penjualan makanan dimasukkan ke data frame data makanan. Sehabis itu kita ngecek baris dari data frame data makanan dan kolom dari data frame tersebut, dan ngeprint data makanan, dan juga mendescribe data makanan, data frame data makanan. Sehabis itu setelah dijalankan, yang kita butuhkan untuk linear regresi yaitu adalah nilai X sama Y-nya. Jadi kita ambil X sama Y-nya pada data frame data makanan, dimasukin ke penjualan makanan bulanan. Kita print. Sehabis itu kita coba untuk ngetrain data tersebut. Kita bikin data frame trend size sama trend test sama trend dataset. Dan di sini juga kita membuat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi min, ada fungsi variance, sama fungsi covariance, dan koefisien. Di fungsi koefisien kita memanggil data frame makanan dataset dari yang trend dataset yang di atas, yang dimana X-nya ini didapat dari makanan dataset dan Y-nya juga didapat dari makanan dataset, dan min-nya diambil dari fungsi min yang di atas. Terus covariance-nya juga ngambil fungsi yang dari atas ini untuk mendapatkan nilai B1 dan B0 ya. Sehabis itu ada fungsi linear regresi. Linear regresi ini dari hasil B1 dan B0 kita membuat hasil prediksi data tersebut. Dan di bawah fungsi linear regresi ini ada tes jika pada 2.0 sama 9.0. Jadi pada urutan kedua dan urutan ke-9. Di sini kita panggil fungsi linear regresi tersebut. Ada B1 dan B0 dan B1. Sehabis itu ada fungsi pengakuratan nilai prediksi dengan mean square error. Mean square error ini rumusnya itu error nilai prediksi dikurangi nilai aktual
pangkat 2 dibagi sama jumlah datanya. Habis itu ada fungsi evaluasi model tersebut, dan hasilnya di bawahnya hasilnya evaluate model, data frame, dan linear regresi. Pertama kita ada ngeprint si mean square errornya pada evaluasi model sama nilai RMC-nya atau root mean square error, dan ada nilai YH atau nilai hasil prediksinya. Di sini kita ada B0, B1, nilai linear regresinya, ada nilai MSI-nya mean square error, dan ada nilai RMSI-nya atau root mean square error, dan IH adalah nilai prediksi dari linear regresi tersebut, yang linear regresi tersebut. Terus habis itu kita mencari nilai mean absolute percentage error atau MAPE dengan rumusnya itu nilai rata-rata dari absolute y asli atau data asli dikurangin data prediksi dibagi sama dengan y asli kali 100%. Rata-rata dari absolute y asli dikurangin dalam kurung y prediksi dibagi sama y asli dikali 100%. Hasil dari MAPE-nya atau mean absolute percentage error-nya ini 8%-an. Dan juga kita menghitung mean absolute deviasinya dengan rumus jumlah semua dari absolute nilai asli dikurangin nilai asli dikurangin nilai prediksi dibagi dengan jumlah datanya yaitu 12. Dan ini hasil dari mean absolute deviasinya. Habis itu menggunakan Plotly kita gambar linear regresinya. Habis itu kita ulang-ulang saja fungsinya, dan ya ini adalah program linear regresi tugas akhir Magnum kelompok kami. Terima kasih. Halo, saya Angela Trinata Saragi. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang kami peroleh. Berdasarkan data-data yang kami gunakan dengan menghitung menggunakan pemrograman, yaitu ada data penjualan per kategori, yaitu makanan, minuman, kemudian ada data cash flow, yaitu biaya produksi, pendapatan, biaya lainnya, dan profit. Yang pertama, pada data pendapatan restoran per bulannya, hasil perhitungan pada data pendapatan restoran didapatkan nilai B0 sama dengan 6212000,0 dan B2 dengan nilai 222692,3076923077, sehingga didapatkan persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 621200,0 ditambah 227692,3076923077X. Kemudian di sini dilakukan perhitungan untuk prediksi pendapatan restoran per bulannya. Dapat kita lihat pada tabel ini, didapatkan prediksi pendapatan dari bulan Januari sampai dengan Desember, dan kemudian juga didapatkan nilai error, di mana nilai error didapatkan dari nilai pendapatan asli dikurangi dengan nilai pendapatan prediksi. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil prediksi, maka dilakukan pengujian keakuratan. Yang pertama itu dengan mean absolute deviation. Mean absolute deviation adalah rata-rata kesalahan absolut selama periode tertentu yang digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi dengan merata-ratakan kesalahan
atau nilai absolut masing-masing. Di sini berdasarkan data pendapatan yang tadi didapatkan MAD-nya sama dengan 4647179,487. Kemudian mean squared error dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan prediksi pada setiap periode dengan membagikan dengan jumlah periode prediksinya. Di sini MSE-nya didapatkan 2786, sekian. Yang ketiga, RMSE atau root mean squared error dihitung dengan mengurangkan nilai aktualnya dengan nilai prediksinya, kemudian dikuadratkan hasilnya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Di sini RMSE-nya didapatkan 5278313,69639. Selanjutnya yang keempat MAPE atau Mean Absolute Percentage Error merupakan ukuran kesalahan relatif yang menyatakan persentase kesalahan hasil prediksi. Di sini didapatkan Mean Absolute Percentage Error-nya 7,385588157%. Jadi sama halnya dengan data-data yang lain, terlebih dahulu dihitung B0 dan B1-nya sehingga akan diperoleh regresi linearnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Kemudian dilakukan perhitungan prediksi dan perhitungan error di mana nilai error didapatkan dari nilai asli dikurangi dengan nilai prediksi. Selanjutnya juga dilakukan dari hasil prediksi pengujian keakuratan dengan menggunakan metode analisis kesalahan. Sama juga dengan data-data yang lainnya, yaitu yang ketiga ada data penjualan minuman per kategori. Yang keempat ada data penjualan makanan per kategori. Yang kelima ada data penjualan per kategori. Yang keenam ada data biaya produksi per kategori. Yang ketujuh ada biaya lain per kategori. Dan yang terakhir ada data profit per kategori. Jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan error yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kesalahan yaitu didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi kita dapat mendapatkan ukuran evaluasi dengan menggunakan metode analisis kesalahan yang didapatkan dari tipe-tipe kategori pada data yang ada. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi penjualan restoran dengan metode regresi linear menggunakan pemrograman dapat mendapatkan hasil prediksi. Prediksi yang telah dilakukan berdasarkan pada data yang ada, yang dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear dengan forecasting atau peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Ini diupayakan dapat meminimalkan pengaruh ketidakpastian tersebut. Dengan kata lain, bertujuan mendapatkan ramalan yang bisa meminimalkan kesalahan meramal atau forecast error yang diukur dengan mean absolute deviation, mean squared error, root mean squared error, dan mean absolute percentage error. Adapun saran dari kelompok kami berikan yaitu berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan dapat diprediksi pendapatan untuk setiap bulannya sehingga jika ada besar pendapatan yang jauh dari prediksi pada suatu bulan dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai penyebab mengapa pendapatan pada bulan tersebut sangat jauh dari yang diprediksi. Oke baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih.